turun set kresek kresek. Halo, Pak. Apaan tuh, Pak? Kalau mungkin bahasaan gitu kan. Kamar tuh kok bau anjir gitu mas. Bau darah gitu. Set set Di situ Mas saya kresek shock ya. kresek. Itu kayak ada apa suasana. Jadi nggak begitu tinggi. Ini pakai dari saya. Tapi bajunya warna putih, Mas. Rambutnya panjang, kira-kira sampai kaki Mas. Tegal punya Seluruh manusia pasti mengalami pengalaman ataupun peristiwa. Tapi, apakah seluruh manusia mengalami pengalaman atau peristiwa yang menakutkan? Di Yowis Podcast Horror Stories menceritakan seluruh pengalaman-pengalaman horor atau cerita-cerita horor yang membuat kalian tegang dan pasti akan membuat kalian merintih. Dalam episode ini, kita akan bercerita tentang pengalaman seorang pemuda yang memiliki pengalaman horor yang unik. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di podcast Yowis Podcast Horror Stories. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah kedatangan tamu dari Ambon. Jadi kita kenalin Mas Zahid. Oke Mas Zahid, Mas Zahid kok bisa datang jauh-jauh dari Ambon ke sini? Itu kali kita undang ya. Iya. Tapi pertanyaan kok mau aja gitu. Ya alhamdulillah mas ya kan lagi gak ada urusan jadi tiba-tiba ini ada. Ya bagus ya. Oh ya, dengar-dengar katanya di situs laman webnya Mas Zahid itu katanya Mas Zahid punya pengalaman horor pas mondok itu. Ya mas saya sebagai santri ya itu saya sedikit pengalaman. Apalagi menurut saya statusnya kan pondok lama. Jadi kayak kisaran pondok lama itu aura mistiknya itu luar Mas. Iya mas, Lebih besar. lebih besar. Jadi kayak isinya itu kayak bukan legend gitu ya. Ya, Terus sebelumnya juga ini hujan Mas ya. ya cocok lah mas. Sebelumnya juga minta maaf karena persiapannya tadi juga kurang matang jadi Mas jadinya ngentang di sini. Ya gak apa-apa ya Mas. Ini untuk pertama kali. Oke, langsung cerita pertama. Jadi kan sebagai laki-laki mas ya suka sport. Ya. Saya ini sama teman-teman itu suka WO mas, workout. Oh, Makanya kan data saya bisa gini-gini mas. Jadi kan sebagai santri kan harus dari waktu yang luang lah, nggak boleh ninggalin hati juga kan gitu. Jadi saya sama teman-teman itu kayak ya udah kita workoutnya habis pagi aja. main pagi itu apa kayak kegiatan? Ya maksudnya kayak sekitar lah. Habis mandiin pada tempat sepi kan lantai 3 mas ya. Lantai 3 lantai paling teratas di pondok mas. Di asramanya Mas. Iya. Kan di mana-mana lantai 3 kalau lantai teratas di pondok manapun itu kan juga belum terbangun semua. Rata-rata ya. Iya. Kalau nggak gitu, kalau nggak ke Barisma itu cuma sana tuh kayak kurang gitu. Ya sekolah ya tempatnya anak-anak kelompok kan situ mas ya sekitar jam setengah 10-an lah banyak kan jam 9 itu gue nyampe gitu kan beda kelas datang kita ambil alat set kita beda nih panasan kan mulai deh. Kita mulai dari udah biasa terus saya kan anaknya kan emang dari keluarga kan dari ibu kan punya apa kayak bisa ngasih gitu ya. Nah saya nurun sebenarnya cuman nggak semua gitu loh. Oh, jadi awal itu Ya ibu tuh ini ibu nurun ke saya cuman nggak seberapa terus. Jadi bisa. Itu kayak udah mulai kayak merinding tuh mas nih. Apa awalnya beda gitu loh kayak gimana ya? Posisi malam kan itu udah sekitar jam 11 juga dari pertama start. Lihat dari pojokan kok kayak enak gitu mas. Saya sama teman-teman kayak kecil kok kayak enak gitu ya gitu. kan Sekarang jam 11 itu harus 11 malam. iya 11 malam. Itu tadi rame-rame kan ya? Rame-rame mas tapi nggak rame banget sudah 5 anak lah. Terus saya mutusin buat ayolah turun lah
dulu kayak enak. Tapi masnya nggak putusin buat cerita. Ya, kayak cuman kayak alasan lah, mas dulu yuk udah malam gitu Ya. kan malam mas ya gak bisa mau cerita begitu kan kayak gimana gitu ya. Nah setelah tidak kena turun mas saya dari tangga. Nah aslinya lagi mas itu tangganya ngelewatin tempat yang kata saya bilang itu mas. Tangga tangga buat turunnya cuma sebesarnya ke situ. Makanya saya turun. Saya mau nggak mau kan ya, anak-anak beres ngecil bisa mas. Yang penting turun gitu. Jadi masnya turun sendiri. Turun sendiri. Yang lain pada nggak mau. Mereka bingung. Mereka masih asik tuh. Masih asik kayaknya. Turun set kersek. Oh, kayak apaan tuh kayak alam lintas. Itu posisi suara itu gimana? Posisi suara tuh di tumpukan kayu mas. Tumpukan kayu kayak kersek kayak ada yang lewat. Itu kayak orang masuk terus badan lagi turun masuk kamar. Set kamar tuh kok bau apa? Bau anyir gitu mas. Bau darah. Kayak apa sih ini? Kayak mungkin kayak enak gitu lah pak. Biasanya saya kayak pusing. Kalau udah kayak jalan cepat lah. Set situ mas saya mulai shock ya. Situ kayak ada sosok mana. Jadi gak begitu tinggi pada diri saya. Tapi bajunya warna putih mas. Rambutnya panjang, kita sampai kaki mas. Tegal kayak gitu lah. Terus saya kayak namanya pertama mas ya kan kayak shock gitu kan kayak ya apaan terus kayak maksudnya apaan? Ya saya diam, boleh mas. Saya mau lari tuh kayak nggak bisa gitu mas kayak set takut gitu. Set. Lah kok bukannya tuh ada sepuluh. Jadi itu kayak udah busuk gitu loh. Sepuluhnya busuk, sepuluhnya masih bersih. Saya sok lari saya sampai ke sana mas. Ada masih bekas-bekasnya bagian sini. Itu sampai ngocor darah kan. Kan pasti nggak pakai baju kan ya. Set teman-teman. Oh ya di situ ini. Teman-teman alah. Aku aja yang penakut. Kita turun dulu lah. Oke teman-teman. Gitu. Jadi kita sekarang sudah kedatangan tamu dari Ambon. Oke lah. Jadi kita kenalin Mas Zaid. Mas Zaid. Mas Zaid kok bisa datang jauh-jauh dari Ambon ke sini? Itu kali kita undang, ya. Iya. Tapi pertanyaan kok mau aja. Mas. Saya pengen percaya sama Alhamdulillah mas ya kan. Mungkin gak ada orang Saat posisi dengar katanya di itu sulaman webnya Mas Zaid itu katanya Mas Zaid punya pengalaman ke bawah pasti setengah mas. Kita ya mas sebagai sama ya. Itu saya pengalaman. tempat Saya ceritanya kan tangga mas ya. jadi kayak kisaran pondok lama itu aura mistiknya itu ada kontak kuat. Iya Mas itu lebih besar. lebih besar. Jadi kayak isinya itu kayak pandai jen gitu Ya. itu sebelumnya juga itu hujan Mas ya buka Cocok lah mas. setengahnya juga ada maaf karena persiapannya tadi juga kurang matang setengahnya maksudnya Sih. yang tang di sini Oke, apa ya Mas nanti kan ini sudah pertama kali oke itu pas langsung cerita datang pertama aroma jadi kan sebagai darah gitu suka sport ya. Ya, Saya kan ya. ini sama teman-teman pondok dulu suka WO mas pasti ya. oh Jangan kan ada saya bisa mulai gini mas. mungkin selama Jadi sama kan taruhan sama teman-teman kan taruhan dari waktu yang luang lah. Udah boleh kan. Mereka semua pada senang kan. Jadi saya teman-teman main juga dari saya kita ya udah kita borong-borong kan. mandi itu apa Jangan ya mati sendirinya kayak baca kitab lah. Mana nih? Saya nanti kapan dari berapa pada tempat sepi kan itu jajan kaki tiga aja. Jadi tiga nanti paling lama pondok masjid. di asrama aja Iya. Kan di mana-mana ada tiga. Jadi atas yang pondok pondok itu kan juga belum. jadi pas masnya ngajak rata-rata temennya kalau nggak gitu kalau posisi majunya itu jurusannya itu kayak kurang akhirnya nggak ada Ada nggak? Ya tempatnya anak-anak kelompok lah. terpaksa Mas Zaid berhenti jajan buat Situ mas ya. Kita jamnya setengah 10-an lah nih kasih mas. Soalnya kan jam 9 ini gue nyampe. Jadi tidak kelas. Udah. Saya kan nggak ada kan kita balik ke atas. Terus kita bisa ada di pojokan mas. Gantian sekarang. Kalian lebih ke pojok lagi gitu loh.
Nggak ada kelas, belum jadi ada di situ terus kita masih saya kan anaknya kan emang dari keluarga kan kayak kan apa punya kalau bisa ngetek kan. Nah saya turun sebenarnya kan ongkol banget di depan. Jadi seluruh teman-teman yang di sekitaran anak saya cuma enggak mengamini semua ada tapi semuanya mas. Saya kan itu kayak udah mulai kayak merinding ongkol ya awalnya beda gitu ya 6 anak kemana itu langsung ke bawah semua malam kan terus dari setelah jam dari pertama staff itu apa dan itu kayak kayak enak ya akhirnya mereka sama saya motornya kayak kecil kok kayak gitu guys itu sekarang jam 11 banyak lah laporan dari Mas Mar ya akal tapi rame-rame kan rame-rame tapi enggak rame banget di mana terus jadi serem ya mas ya. Jadi kalau ditelusuri lagi dulu pondok tapi mas kan malah diproduksi mas itu emang ketemu dari situ atau ya sebelum itu nampak malu mas kalau saya wajib tahu mas ya kayak gitu ya itu udah lama mas dan itu pondok saya yang dulu itu nggak jadi tangga karena memang nah aslinya lagi mas itu tangganya melewati tempat yang kata saya bilang itu mas dari zaman corona. Iya tangga batunya cuma terusnya ke situ jadi banyak mas kayak saya ada tentara Jepang mau nggak mau kan ya Sampai ada penampakannya. iya kalau itu yang tentara Jepang itu kakak kelas Jadi saya makanya 3 tingkat ya terus sendiri yang lain pada tapi kalau tentara Jepang ini bedanya di daerah lapangan mereka masih asing masih asik ya dari masuk. yang lain itu ada juga turun set tersangka kan paling kan ya alam jadi posisinya enggak Itu posisi suara jauh banget sih sama penampakan saya itu bukan kayu merah itu kan lantai 3 mas ya kayak kersi pojok tangga yang tangganya kayak itu kayak satu bandar lagi sampai itu di bawah itu ada orang kamar kok bau anjir gitu soalnya kalau katanya sih ya dalam katanya itu sering keluar kalau dekat-dekat tanah mas pas pengusutnya sih banyak harus musim lain kemudian lagi ada lukisan bisa kayak orang-orang Eropa gitu. iya sebenarnya ini kan kisahnya Jadi kayak muncul mau banget ya banyak yang lukisan dari zaman di pondok sampai akhirnya terus diorisin sampai zaman saya masih ada mas jadi gitu guys kumpulan cerita horor yang dimiliki oleh Mas Syahid. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap awasi channel kami, Yawis Podcast Horror Story.